the reason I breathe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bisa untuk menjaga diri kita. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita di video yang sebelumnya. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang sel prokariot dan juga sel eukariot, pada hari ini kita akan coba bahas tentang organel-organel yang ada pada sel tersebut. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi pelajaran kita pada video kali ini, di sini kakak akan mengingatkan kembali agar kita selalu menjaga kesehatan kita dan selalu mencuci tangan kita agar kita terhindar dari wabah dan virus yang berbahaya ini. Selain itu, kita juga harus selalu pakai masker ketika kita berada di luar ruangan ataupun berkumpul di tempat yang ramai sekali. Nah, adik-adik semuanya, pada video kali ini kita akan membahas beberapa macam organel yang ada pada makhluk hidup ini atau pada sel ini. Nah, di sini ada yang namanya dinding sel, vakuola, plastida, nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, badan mikro dan mitokondria. Masing-masing organel ini memiliki bagian-bagian dan juga peranan atau fungsinya masing-masing. Nah, nanti kita akan menjelaskan fungsinya. Nah, untuk itu kakak ingatkan lagi kepada adik-adik semuanya untuk menonton video ini sampai selesai agar kita semuanya tahu tentang materi pelajaran kita pada hari ini. Yuk simak videonya berikut ini. Sebelum kita bahas ke organel-organel selnya, kemarin kita juga telah membahas tentang membran plasma dan sitoplasma, yang mana keduanya itu merupakan bagian yang terpenting juga pada sebuah sel. Membran plasma itu merupakan bagian terluar sel yang terdiri atas lapisan protein dan lapisan lipid, yang mana fungsinya kemarin adalah sebagai melindungi sel, mengatur keluar masuknya molekul-molekul tertentu karena sifatnya yang selektif dan permeabel. Kemudian, tempat berlangsungnya reaksi respirasi dan oksidasi. Nah, yang sitoplasmanya merupakan cairan sel yang berada di luar membran inti. Nah, komponen utama penyusun sitoplasma adalah cairan seperti gel yang disebut sitosol, substansi genetik simpanan dalam sitoplasma, sitoskeleton yang berfungsi sebagai kerangka sel, dan ada organel-organel selnya. Nah, sekarang kita akan membahas organel-organel sel tersebut. Pertama ada namanya nukleus atau inti sel. Nah, sebenarnya di dalam nukleus ini ada bagian yang paling kecil lagi atau yang disebut dengan istilahnya nukleolus atau disebut juga dengan anak inti. Nukleus merupakan organel terbesar yang terdapat di dalam sel dengan diameternya sekitar 10 nanometer. Nukleus berbentuk bulat atau oval yang biasanya terletak di tengah sel. Bagian-bagian nukleus antara lain merupakan membran inti atau selaput inti, nukleoplasma atau matriks, dan nukleolus yang disebut juga dengan anak intinya. Membran ini
Membran inti berupa membran rangkap yang terdiri atas membran inti dalam dan membran inti luar. Nukleoplasma berupa matriks berbentuk gel yang tersusun atas air, protein, ion, enzim, dan asam inti. Nah, nukleus berfungsi sebagai pengatur pembelahan sel, pengendali seluruh kegiatan sel, dan pembawa informasi genetik. Nah, jadi aktivitas-aktivitas pada sebuah sel tersebut akan dikendalikan oleh yang namanya nukleus atau inti sel. Organel yang selanjutnya adalah dinding sel. Dinding sel merupakan lapisan terluar yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan juga pektin. Dinding sel berfungsi sebagai penyokong dan pelindung selaput plasma, serta memelihara keseimbangan sel dari tekanan. Adanya dinding sel mengakibatkan bentuk sel itu bisa menjadi tetap. Nah, di sini nanti dinding sel ini merupakan suatu pembeda antara sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan dia memiliki dinding sel, sehingga bentuk selnya selalu tetap karena dinding sel itu memberi bentuk pada sel dan juga melindungi sel dari gangguan yang datang dari luar. Nah, kemudian, dinding sel ini terbagi menjadi dua. Ada namanya dinding sel primer dan ada juga namanya dinding sel sekunder. Nah, dinding sel primer dibentuk saat sel membelah dan tersusun atas 9-25% selulosa, hemiselulosa, pektin, dan beberapa senyawa lainnya. Kemudian, dinding sel yang sekunder merupakan dinding sel yang terbentuk karena adanya aktivitas penebalan. Aktivitas penebalan atau disebut juga dengan lignifikasi mengakibatkan xilem dan sklerenkim menjadi mengayu. Nah, namun ada juga bagian dinding sel ini yang tidak mengalami penebalan, disebut dengan noktah. Selanjutnya, organel yang lain adalah vakuola. Vakuola adalah organel sitoplasmik berisi cairan yang dibatasi membran tonoplas. Sel-sel tumbuhan muda memiliki banyak vakuola yang berukuran kecil, sedangkan sel-sel tumbuhan yang sudah dewasa hanya memiliki satu vakuola yang berukuran besar. Fungsi dari vakuola adalah 1. Tempat menyimpan zat makanan seperti amilum dan gula. 2. Menyimpan pigmen. Pada vakuola sel mahkota bunga terdapat pigmen warna merah, biru, kuning, dan warna yang lain. Ketiga, menyimpan minyak asiri seperti minyak kayu putih, peppermint, dan aroma harum pada bunga. Yang keempat, memasukkan air melalui tonoplas untuk membangun turgiditas sel bersama dinding sel. Yang kelima, tempat penimbunan sisa metabolisme dan metabolit sekunder seperti ca oksalat, tanin, getah karet, dan alkaloid. Nah, vakuola ini hanya terdapat pada sel tumbuhan saja dan dia tidak ada pada sel hewan. Selanjutnya ada namanya plastida. Plastida ini juga merupakan organel-organel pada sel tersebut. Plastida merupakan organel membran rangkap yang berasal dari perkembangan proplastida di daerah meristematik. Berdasarkan pigmen yang dikandungnya, plastida dibedakan menjadi 3. Ada namanya kloroplas,
kromoplas, dan leukoplas. Kromoplas merupakan plastida yang mengandung klorofil, karotenoid, dan pigmen fotosintetik lainnya. Kloroplas memiliki membran ganda, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran luar berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat, sedangkan membran dalam berperan sebagai pembungkus cairan kloroplas yang disebut dengan stroma. Selain kedua membran tersebut, kloroplas juga memiliki sistem membran khusus. Membran khusus pada kloroplas mengalami pelipatan ke arah dalam membentuk lembaran-lembaran yang disebut tilakoid. Tilakoid akan bertumpuk-tumpuk pada tempat-tempat tertentu membentuk grana. Pada sebuah kloroplas umumnya mengandung 40-60 grana. Kloroplas merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, berdasarkan panjang gelombang atau spektrum warna yang diserap, klorofil dibedakan menjadi 4 macamnya. Ada klorofil A, yaitunya menyerap spektrum warna hijau dan biru. Klorofil B menyerap spektrum warna hijau kuning. Klorofil C menyerap spektrum warna hijau coklat. Dan klorofil D menyerap spektrum warna hijau merah. Yang kedua ada namanya kromoplas. Kromoplas yaitu plastida yang mengandung pigmen non-fotosintetik. Berarti dia tidak berfungsi dan tidak berperan untuk proses fotosintesis. Nah, apa warna yang dikandungnya? Yaitu warna merah, oranye, dan juga kuning. Nah, atau disebut juga dengan karoten, warna kuning, xanthofil, warna kuning kecoklatan, dan vicocyanin, yaitunya warna biru. Nah, kromoplas ini banyak ditemukan pada mahkota bunga, buah tomat, dan juga wortel. Nah, yang ketiga ada namanya leukoplas. Leukoplas merupakan plastida yang tidak berwarna dan biasanya terdapat pada organ penyimpanan makanan, yaitu adalah cadangan makanan, seperti pada biji dan juga umbi. Nah, leukoplas ini ada 3 lagi, ada namanya amiloplas untuk menyimpan amilum, elaioplas untuk membentuk dan menyimpan lemak, serta proteoplas untuk menyimpan protein. Selanjutnya adalah retikulum endoplasma atau yang disingkat menjadi RE. Retikulum endoplasma merupakan perpanjangan membran inti ke arah sitoplasma yang berbentuk seperti jala. Ada 2 tipe RE ini, yaitunya RE halus dan juga RE kasar. RE kasar merupakan retikulum endoplasma yang ada permukaan ditempeli oleh yang namanya ribosom, sehingga membuat permukaannya menjadi berbintil-bintil dan juga lebih kasar. Nah, sedangkan yang RE halusnya adalah ditempeli oleh yang namanya lemak atau lipid. Karena ditempeli oleh lemak atau lipid, sehingga permukaannya lebih halus. Nah, berikut ini ada beberapa fungsi dari retikulum endoplasma. 1. Untuk mensintesis lemak dan kolesterol, yaitu kerja dari RE kasar dan juga RE halus. Kemudian untuk menampung protein yang disintesis oleh ribosom, dan juga itu kerja dari RE kasar. Kemudian yang ketiga, transportasi molekul-molekul, kerja dari RE kasar dan RE halus. Kemudian menetralkan racun atau disebut juga dengan detoksifikasi. Sekian dulu materi kita pada video kali ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi pada video yang selanjutnya.
Sekali lagi kakak ingatkan untuk adik-adik semuanya agar selalu menjaga kesehatan kita dengan cara rajin-rajin mencuci tangan dan juga pakai masker ketika berkumpul dengan kawan-kawan ataupun bepergian. Selain itu, hindari juga untuk kerumunan yang rame-rame. Nah, jangan lupa untuk share video ini kepada kawan-kawan yang lainnya agar kawan-kawan lainnya tahu juga tentang apa yang sudah kita ketahui. Nah, kemudian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dari channel YouTube kakak ini agar selalu berkembang dan bisa menjadi channel yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.